Merdeka! Dirgahayu Indonesia eh, ke 80. 80. Wah, Sudah 80 tahun sudah juga 80 merdeka tahun ini. negara kita. Nah, Kemarin kita baru ngomongin logonya nggak sih? Kita udah ngomongin oh logonya iya, nggak sih, Mas? tahun kemarin minggu kemarin gak ada Apa ya? belum ya? Belum ada. Pokoknya itu lagi hangat-hangat. Tapi Kemarin emang lucu sih. bentuk logonya ya. Iya bener. Jadi ikonik gitu Iya, loh. jadi memancing para netizen lah Iya. buat ngomen-ngomen. Itu kan rame sebelum HUT ya. Nah, Belum setelah HUT ini ada berita menarik apa sih, Kak? menarik. Kita ini mulai dari HUT RI ke-80, potret perayaan kemerdekaan dan pengibaran bendera merah putih di seluruh negeri. Jadi bukan hanya di negara kita, di Indonesia, maksudnya WNI yang ada di luar juga mereka merayakan kemerdekaan. Upacara juga gitu, Mas. Upacara. Ada yang upacara, ada yang merayakan lomba-lomba. Ada yang dengar ada yang makan-makan juga Iya, iya. kalian WNI yang ada di luar negeri ngumpul buat makan-makan nih merayakan Mm-mm. kemerdekaan Indonesia meskipun sedang tidak menapak tanah di Indonesia ya. Wah, keren banget Betul. nih. Nah, ada satu lagi yang unik itu kita ke timur Indonesia, ada di Maluku Utara dia. Itu Nih ada apa dia? Gubernur Maluku Utara rayakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di bawah laut. Uh, Wah, ba- keren banget nih. di bawah laut ya. Ya karena memang di timur itu terkenal dengan lautnya ya, Iya, maksudnya yang indah banget, masih indah, asri, masih bersih masih banget ya, bersih, Kak. karang-karangnya juga wah. Nah, Ya, terus gubernur yang ibu gubernur ya, namanya Shirley Juanda. Nah, Juanda. gubernur ini salah satu gubernur favorit aku Oh dia. iya, Iya, kenapa tuh, Kak? karena aku salah satu warga dia juga. Karena Oh, aku keturunan Maluku Utara juga. wah, keren banget nih. Respect buat Ibu Shirley. Iya, nah terus kabarnya nih, Ibu Shirley ini mengenakan kostum Putri Duyung dan menyelam di bawah laut Daha Sulamadaha di Ternate ya. Ternate untuk ngibarin bendera merah putih. Dan menurut informasinya juga, Ibu Shirley ini tidak hanya mengibarkan bendera, tapi juga bertugas membawa bendera merah putih dan menyerahkan ke inspektur upacara. Jadi Ibu Gubernur bawa langsung benderanya. Benar. Nah, terus ibu juga menyelesaikan misinya dengan kembali ke permukaan menggunakan baju duyung itu. Wah, indah banget sih waktu ada lihat videonya. Mana Iya sih, di iya. lautnya masih asri, Masih masih jernih banget karang-karangnya kelihatan. masih bagus. Benar. Ya, Laut Sulamadaha ini memang jadi salah satu laut yang indah sih di Maluku Utara. Aku juga pernah sekali ke sana itu. Wah, bagus sekali sih. Iya, wah. Mungkin di kota-kota kita ngibarkan bendera setinggi-tingginya ya, di Iya, gedung tinggi, dan Ibu Shirley ini betul. mengibarkan di Bawah bawah laut. laut. Wah, Versi berbedanya. versi berbeda lah ya. Semoga di Menarik. tahun-tahun ke depan ada versi yang lebih semakin unik lagi ya. Betul. Ya Kita di udara kan. benar. Iya kan? Di atas di atas gunung waktu itu di daerah Sumatera Barat. Oh iya. Iya, mereka rame-rame warga anak-anak muda itu rame-rame ke atas gunung, mereka merayakan upacara di sana. Wih, respect sih buat Keren teman-teman di banget. Sumatera Barat. Ini ada reaksi netizen nih. Coba apa reaksinya ada? Keren banget. Nemo pun ikut upacara. Wah. Ikan juga ikut merayakan kemerdekaan. Oh iya ya, mereka juga ngeliatinnya. Iya. Merhatiin. Terus apa lagi? Gubernur paling keren se-Indonesia. Ya. Berarti yang setuju sama kakak ini gak cuma kakak doang. Betul. Banyak netizen yang juga setuju nih. Gubernur yang keren banget. Nah, Ya di luar anu lah, dia punya caranya sendiri buat bener, merayakan. yang unik gitu loh. Unik. Selanjutnya nih ada tentang hari Apa? RI lagi nih, Kak. Masih tentang HUT RI karena memang kita di minggu ini ya HUT RI kemarinnya. Ya kita benar. ini bukan cuma di kalangan pejabat tapi di teman-teman konten kreator juga mereka merayakannya. Ada gamers terkenal namanya siapa? Windah Basudara. Windah Basudara, YouTuber dan live streamer gaming. Menjadi pembina upacara pada HUT RI ke-80 di Blok S Wih, Jakarta. gimana ya mereka ya? Maksudnya yang terbiasa dengan di depan laptop tiba-tiba harus serius. Bener. Wah, terus ada juga sempat lihat nih video cuplikannya. Jadi kayaknya ya sepertinya malam sebelum besok paginya Windah ini jadi pembina upacara, Windah ini sempat live streaming main game. Bener. Terus yang biasanya mungkin Windah ini lama ya live streamingnya, malam itu tuh sebentar karena katanya besok mau jadi pembina. Dan netizen pikir itu tuh cuma bercanda. Karena memang ya gaming streaming kan.
Oh, Tapi ternyata beneran ya betul sampai direalisasikan. Wah, respect sih buat konten-konten creator ya. Semoga teman-teman yang lain juga termotivasi lah. Nanti tahun bener, depan lebih meriah, lebih rame lagi teman-teman konten bener. creator. Wah, ini juga netizen laksanakan. Waduh. Untung nggak keceplosan ngabsen bocil kematian. Oh iya, kebiasaan Winda kalau streaming dia ngabsen bocil kematian. Wah. Selanjutnya apa nih? Oh, Oh, ini berita ini juga ya. beritakan banget nih di hari kemerdekaan RI apa nih Kak? QRIS telah resmi bisa digunakan di negara Jepang. Wow, salah satu negara dengan teknologi yang maju. QRIS kita, digital kita bisa sampai di Jepang. Wah, Keren dan bisa banget. digunakan loh. Ya, ini salah satu apresiasi buat Bank Indonesia ya. Iya. Karena sudah berhasil meluncurkan penggunaan sistem pembayaran QR Code Indonesia di Jepang. Keren banget sih. Coba, langkah ini juga memungkinkan wisatawan Indonesia yang berada di Jepang untuk berbelanja lebih mudah tanpa perlu menukar. Jadi mereka nggak perlu lagi nukar-nukar uangnya. Jadi ke sana sudah tinggal bawa handphone, Iya, tinggal scan. QRIS. Wes, Lebih mudah ya. lebih mudah. Tuh buat teman-teman yang pengen ke Jepang gak usah mikirin bawa cash lagi, sudah. Nih ada reaksi netizen nih. Ngapa itu ya? Terus orang Jepang nyebutnya apa ya? Karena kan setahu ada nih orang Jepang nih agak sulit nyebut R gitu ya, kalau nggak salah. Jadi R atau apa ya? Pokoknya banyak yang komen jadi tunggu kiris. Mas tahu nggak meme-nya itu tunggu kiris? nggak tahu. Nanti editor tolong ya. Wah, Terus saya lagi tengok lagi ke toko emas. Ya lagi ngejar, lagi ngambil. Terus di situ saya teriak maling. Orang ciri-cirinya mah tunggu kiris, tunggu kurus. Tunggu kiri tinggi kurus. Kan sih, ampun. tunggu kiris. Itu ada meme-nya tahu Itu Kak. gimana itu meme-nya gimana? Itu ada ibu-ibu. Konteksnya apa? Ibu-ibu deh setahu ada ibu-ibu yang diwawancara yang seharusnya dia ngomong tinggi kurus jadi kiris gitu. Iya tahu. Jadinya akhirnya jadi meme deh. Meme dipakai di mana-mana termasuk di setiap berita QRIS ini. Oke. Terus apa lagi nih berita? Itu alhamdulillah pas banget besok gua ke Jepang. Waduh, pas banget dia ke Jepang. Kita kapan ya, Kak? Kapan ya? Produser kapan kita? Itu Kapan produser nih? kita di Kapan belakang kamera tuh. Kapan kita ke Jepang, Pak produser? Akhir Desember bisa lah, Kak ya. Iya, Mas. Tapi kan masih 5 episode kita ya. Kita konsisten dulu lah ya. Ya, Pak produser siap. Ada apa lagi dia kita? Pria temukan tanah tak bertuan dan klaim dirinya sebagai presiden. Wow. Gimana ini? Nih seorang anak berusia 20 tahun mendirikan Republik Bebas Verdis di sepetak tanah yang tidak diklaim antara negara Kroasia dan Serbia. Oh, jadi ada salah satu sepetak tanah gitu di antara dua negara ini tidak ada yang memiliki. Terus seorang anak berusia 20 tahun mengklaim kalau itu jadi negaranya dan dia menjadi presiden. Dan mana ini udah dilengkapi dengan simbol-simbol nasional kayak. Oh, sudah ada simbolnya. Bener, ada benderanya, situs web resmi dan gelar presiden. Waduh, gokil. 20 tahun sudah jadi presiden dia. Wah. Kita 20 tahun kemarin jadi apa? Reaksi netizen apa aja nih Kak ya? Bang, saya minat jadi wakil presidennya juga nggak apa-apa. Iya, tapi kan belum ada masyarakatnya. Saya jadi menteri deh. Iya deh, aku jadian aja deh. Kakak mau jadi DPR-nya kali, ya kan DPR ya. Walaupun belum ada rakyatnya, Iya. nggak apa-apa, adain dulu DPR. Biar naik terus tunjangan. Waduh. Laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba jadi presiden. Waduh, laki-laki. Buat kamu yang masih rebahan di kamar. Nih coba lihat, 20 tahun jalan-jalan tiba-tiba jadi presiden. Bener, tiba-tiba nemu tanah kosong jadi presiden. Waduh. Selanjutnya apa nih? Kita bahas ini dulu kali ya. Ini dia ada berita yang cukup buat netizen geram juga, marah-marah lagi. Yang rame panas banget ya. Panas lagi. Ini gara-gara gaji dan tunjangan anggota DPR melebihi 100 juta dengan total 104 juta kurang lebih dia. Waduh. Itu per bulan tuh. Per bulan. Wah. Per bulan. Dengan gapoknya 4,2 juta. Terus ada tunjangan melekatnya juga. Tunjangan lain-lainnya juga. Ini ada sampai tunjangan komunikasi aja 15 juta. Bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Tunjangan rumahnya 50 juta dia.
Nah, Tunjangan rumah per bulan 50 juta ini buat apa ya? iya, Gede banget ya. makanya ini pemeliharaan aja mungkin nggak sampai segitu ya. Tapi ya mirisnya lagi sebenarnya ini kenaikan gaji DPR ini seiring dengan penurunan gaji guru honorer yang belum naik-naik juga. Nah, itu sih yang bikin netizen juga Yang akhir-akhir ini geram. juga ada disinggung ya kebetulan. Mhm, Bertepatan banget tuh. Jadi semakin panas lah. semakin panas karena kita sudah dan ini beritanya pas di di hari-hari kemerdekaan gitulah. Jadi mengundang mengundang gema di mana-mana. Wush, ini komennya aja sampai 9.000. Mana ini komennya, kita nggak bisa lihat nih dia. Ini ada salah satu narasinya, para pengamat menilai hal ini tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tak memuaskan. Ini kita lansir dari BBC News Indonesia. Waduh. Ya, DPR. Tapi kita kalau ngomongin DPR terus itu pusing dia. Mending kita ngomongin apa sih? Lapar nggak Lapar. sih, Ah, Kak? betul. Kok Lapar sama sih juga lapar? sih. Kamu belum makan ya? Iya, Belum udah jam makan ya? segini udah jam nih, aduh. Jam berapa ini? Aduh, nanti kamu Lapar. sakit. Abis ini ya Kak, ya abis ini. Iya, makan apa kita? Kita makan apa ya? Nasi Ah, Padang gak sih Kak? nasi Padang, weh. Iya, lauknya Aduh. rendang, pakai sambal hijau. Waduh, dia Buat nih, enak ngomongin nasi banget. Padang, ada berita apa sih? Ada Nasi apa? Padang Ada apa? ini? Dang makan Padang. Nih, apa nih? Itu konsep nasi Padang keliling di Palembang. Waduh, jadi nggak cuma kopi yang keliling, sekarang nasi Padang juga bisa keliling. Yes. Kita nggak perlu lagi nyari keliling ke nasi Padang yang datangi kita. Ditunggu sampai ke Kalimantan ya Kak ya? Itu sudah. Ya, kayak kopi keliling kemarin kan pada awalnya setahu Adi kayaknya ada di daerah Jakarta deh ya. Jakarta, Jawa lah ya Iya, sana. di daerah Jawa dan akhirnya bisa sampai ke Kalimantan juga. Iya. Ramai banget sampai sekarang udah di mana-mana kayaknya ada deh kopi keliling itu. Ini Ditunggu juga nih tunggu nih, nasi Padang kelilingnya. nggak lama sih ini nasi Padang. Iya. Tapi ada apa nih dia? Meski berjualan di atas sepeda listrik, tetapi menu nasi Padang keliling dan makanan. Oh, nama Nama apa? brandingnya itu Dang Makanan Padang, wes. Nih Ya, cukup lengkap ya. cukup Ada lengkap. dendeng daging, dendeng paru, rendang, telur dadar, perkedel. Wah, perkedel sih, perkedel Padang itu the best sih. Iya, ini lengkap banget ya. Aduh, Meskipun keliling, kita lengkap banget. lengkap. Aduh. Apa nih, ada komentar menarik nih. Nih, dulu kita yang nyari nasi Padang, sekarang nasi Padang Betul kan yang tuh. nyari kita. Satu pemikiran, karena memang dulu kalau aku waktu kampus ya, kamu kan baru masuk kampus nih. Itu ada Iya. nasi Padang enak namanya Caniago, pas di depan gerbang Unmul. Aku biasanya di situ terus sih nasi Padang. Itu enak ya. Terus apa nih? Apa? Bang, itu kalau nikung kuah rendang sama tunjangnya tumpah nggak ya? Tapi iya sih, betul. Iya. Ini kalau nggak sesuai SOP bisa tumpah loh abangnya loh. Netizen nih kadang. Bikin penasaran juga ya. Ada benarnya pertanyaannya. Iya. Semoga terjawab ya. Nanti ditunggu nih konten abangnya yang jualan. Biasanya kan udah lumayan banyak tuh abang-abang yang jualan sekarang bikin konten. Ditunggu nih abang penjual makanan Padang. Iya, ngevlog sehari lah. Iya. Maksudnya biar tahu. Jualan Wah, iya. Apa sih namanya? Daily vlog lah, dari buat rendang sampai berjualan. Waduh, seru sih. Dan terakhir ini dia ada apa dia? Ini berita yang minggu kemarin sempat kita bawakan juga nih. Soal apa itu? Soal royalti. Royalti. Lagu-lagu di pernikahan. Dan Menteri Hukum ini menegaskan bahwa pemutaran lagu di acara pernikahan itu ternyata tidak kena royalti, guys. Oh, ternyata tidak ya. Iya, alhamdulillahnya seperti itu ya. Kalau enggak nanti kayak berita minggu lalu tuh ada yang sampai mau buat lagu katanya. Biar pakai lagunya sendiri. Jadi nggak bayar royalti. Sebenarnya cukup inisiatifnya tinggi ya, keren tuh. Apa nih, menurutnya ketentuan mengenai royalti hanya berlaku bagi ruang publik saja yang bersifat komersil. Ia mencontohkan pemilik kafe wajib membayar royalti apabila menggunakan musik di tempat usahanya. Oh, jadi yang bertujuan komersil. Ya kalau nikahan nggak ada komersil. Jadi ya betul sih, nggak ada. Ya, sepertinya ini bersinggungan juga berkesinambungan juga dengan pertanyaan
kita minggu kemarin. Minggu kemarin, Iya, kalau betul. kita nyanyi di kamar mandi tuh kena royalti nggak? Ini kayaknya Nah, enggak kayaknya ya. enggak Iya, sih. sepertinya enggak ya teman-teman. Ini buat Iya. teman-teman yang nanya juga nih. Mau nyanyi Iya, aja. enggak kena royalti Enggak nih. karena enggak apa Kak? Enggak ada komer. Tidak dikomersilkan. Iya. Tuh, Benar. kecuali kamu buka tiketing di situ. Dengerin kamu Buka konser buka gitu. konser di situ, tiketing buat orang-orang datang dengar kamu nyanyi baru kena royalti. Yes, boleh. Sekali lagi kita ucapkan dong Oh, Dirgahayu 17 Merdeka Agustus. nih buat Merdeka Indonesia. Indonesia. 80. 40 tahun. Kamu berarti sudah berapa kali ngerayain 17 Agustus dia? Sudah ke 18 kali. 18 kali. Tapi kayaknya ngerasain baru-baru ingatnya sekitar 80 tahun lalu deh. Kecil kan ngerasain. Iya. Belum tahu nih ngapain sih. Kalau Kakak sendiri udah keberapa Udah kali? keberapa ya? Ya kalau dari umur berarti sudah ke 27 kali. Wah. Wah, ketahuan. Cukup lama ya. 20 tahun. Jadi ngerasain banget nih perubahannya. Iya. Tapi keseruan kamu di 17-an di rumahmu gimana? Di komplek atau di rumah gimana? Kalau di komplek itu biasanya diajak jadi panitia sih. Terus? Kayak kemarin. Cuma tahun ini karena kebetulan Adia masih maba jadi enggak dulu. Karena kan masih banyak kesibukannya ya membagi waktu kuliah dengan kerja. Oh iya, dia ini lagi baru masuk kuliah. Iya, tapi ngomongin 17-an besok itu ada ngerayain di kampus di hari Sabtu sama Minggu. Bener. Apa ada lomba-lomba gitu juga? Iya, ya berhubungan gitulah dengan jurusan Adia juga. Kalau Kakak udah ngapain nih di hari kemerdekaan? Di hari kemerdekaan ngapain? Apa tidur ya? Kan besoknya tuh libur ya. Kebetulan kan ya tanggal 18 Agustus libur. Kebetulan aku ada liputan. Waduh. Liburnya ditunda dulu ya. Demi memeriahkan. Bener. Aduh, 17 Agustus. Berarti setelah konten ini diupload kita sudah meninggalkan minggu-minggu kemerdekaan. Iya, kita menuju. Waduh, bentar lagi. Minggu-minggu yang baru lagi nih. Entah nanti akan ada berita-berita panas apa lagi ya Kak ya. Oke. Sudah mau masuk di bulan 9 kita ya. Nggak terasa loh kita sebulan sudah sebulan ternyata. Benar. Menemani urbaners. Waduh, urbaners kamu. Sudah kayaknya dia sampai sini kita. Iya. Aduh, kita pamit dulu buat teman-teman. Jangan lupa terus saksikan setiap minggu nih. Setiap minggu kita tayang di YouTube. YouTube-nya di mana dia? Di Urban Pop News. Di situ ada Urban Paradox. Itu ada produser kita di belakang lagi mantau kita. Atau mungkin ini ada teman-teman yang udah nonton langsung dari YouTube nih. Bisa di-follow Instagram kita lah. Iya, apa? Instagramnya apa? Kita. Nih, sini. Iya, di sini. Ini editor pusing. Langsung aja. Biar tugasnya editor Iya, banyak-banyakin. Tuh, sini. Kepalamu bisa besar dia. Aduh, jangan dong. Kasih bendera yang kemerdekaan. Dimeriah-meriahkan. Oke, jadi sampai sini dulu ya berarti kita. Oke, pamit dia, pamit. Oke, gimana nih? Kita tutup dengan apa nih? Hari kemerdekaan harus lebih meriah ya. Harus semangat. Iya, merdeka sekali lagi nggak sih Kak? Ya sekali lagi Dirgahayu yang ke-80 buat RI, buat teman-teman jangan lupa terus saksikan kita Urban Paradox. Kita belum nyebutin tagline kita hari ini. Oh iya. Apa Urban Paradox? Apa dah? Mengulas berita fenomena dari sisi berbeda. Wah, aduh. Iya, tadi di awal kita belum ya. Waduh, kelupaan nih saking semangatnya menyambut kemerdekaan. Udah lah ya. Sampai sini aja mungkin ya. Dadah.